membahas implementasi teknis, di mana salah satu di antara yang kami bahas adalah fokus pada refinery yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barel karena kita impor sekitar 1 juta barel per day. Tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Di samping itu, kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi daripada LPG. Ini juga kita akan lakukan di samping beberapa hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Khusus untuk mineral batu bara, selain daripada boksit, kita juga akan mendorong untuk persoalan nikel dan timah. Dan satu lagi, kita akan bangun solar panel. Dan pasir kuarsa ini kita akan tarik menjadi bagian daripada mineral kritikal yang ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita. Saya pikir itu. Nanti kita lihat. Tapi itu sudah masuk dalam program strategis dan prioritas hilirisasi. Ya. Sumatera dan Kalimantan. Salah satu di antara opsinya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah final saya akan umumkan lagi. Ya. Ada 2, Amerika dan China. Masih seperti sebelumnya. Dan yang confirm sudah seperti itu. Nanti mulai besok, minggu besok kita akan maraton rapat-rapat untuk mengecek teknologinya. Termasuk dalamnya adalah teknologi refinery. Ya, baik. Tadi memang sesudah menghadiri state dinner dengan Vietnam, kemudian memang dilanjutkan dengan meeting dengan Bapak Presiden dan juga dengan beberapa menteri terkait mengenai hilirisasi dan juga beberapa program yang akan dianalisa dan dievaluasi oleh Danantara di berbagai bidang, baik itu di refinery dengan teknologi yang baru ataupun dengan beberapa bidang lain yang pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan import terutama, baik itu import yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaannya. Nah, ini semua sedang akan dihitung karena pada Danantara ini sifatnya proyek-proyek itu harus sudah matang. Baik dari segi proyek itu sendiri, dari segi perizinannya, dari segi pertanahannya, dari segi hal-hal yang menyangkut perizinan dan juga yang berhubungan dengan kementerian-kementerian yang terkait. Jadi setiap proyek itu akan diberikan atau dievaluasi oleh Danantara pada saat proyek itu sudah matang. Kenapa? Karena sudah matang, dengan itu dari Danantara bisa melakukan evaluasi secara komprehensif, dan apabila kita dari investment komite kita sudah menyatakan ini layak untuk diinvestasi, kita harapkan itu segera langsung berjalan. Makanya proyek yang masuk ke Danantara adalah proyek yang sudah matang. Ya, itu yang paling penting yang saya ingin garis bawahi di sini. Apabila proyek itu belum matang, kita tidak bisa mengevaluasi sehingga itu tidak menjadi itu harus dimatangkan terlebih dahulu oleh semua kementerian terkait. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
di dalam meeting itu bahwa kita ini Danantara juga sangat terbuka untuk mengundang investor asing dan juga para dunia usaha yang dari Indonesia untuk berinvestasi bersama-sama dengan Danantara di proyek-proyek yang memang tadi saya sampaikan yang sudah matang, karena kalau proyek itu sudah matang, kita juga bisa menghitung dari segi resikonya. Nah, jadi kita terbuka bersama-sama dengan dunia usaha nasional, dan juga kita sangat terbuka untuk mengundang mereka, terutama yang dari luar, untuk berinvestasi di program-program yang sudah matang ini. Jadi itu pembicaraan dari kami tadi bersama-sama dengan Bapak Presiden, dan tentunya ini juga sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai, sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang sustainable, yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan yang juga bersaat bersamaan juga emisinya itu menjadi lebih baik, karena kita juga sudah mempunyai target untuk net zero emisi itu pada tahun 2060.